Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, perahu milik Polairut yang sedang mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbalik terhantam derasnya arus sungai air. Akibatnya seorang ibu dan anaknya hilang terbawa arus banjir dan kini masih dalam pencarian petugas. Korban banjir menangis saat mengetahui anggota keluarga mereka hilang ditelan arus banjir. 2 orang dikabarkan hilang saat dievakuasi petugas menembus derasnya banjir di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tim SAR yang berada di lokasi kejadian masih terus mencari korban, yakni Hasyatul Muminah dan anaknya yang masih balita Miftahul Khair. Air yang merendam di pemukiman warga tersebut setinggi 3 meter. Sedangkan suami korban saat dievakuasi menggunakan perahu yang berbeda dan tidak bersama dengan istri dan anaknya. Banjir yang merendam pemukiman rumah warga akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya kali Cilemah Abang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sementara dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 desa yang terendam banjir dengan ketinggian air hingga 3 meter. Aku sama mertua sama keluarga. Enggak, waktu evakuasi dia abang belakangan sengaja. Belakangan dia, belakangan saya. Yang terakhir, yang dia yang pertama. Terus perahunya memang terguling gitu. Iya, kembali. Abang ikut di perahu itu? Enggak, saya masih di atas. Tidak ada. Jadi istrinya duluan sama anaknya. Duluan sama anak-anaknya yang lain. yang cewek-cewek semua. Anaknya berapa tahun bang? 4 tahun. Cewek. Cowok. Sama istri saya, Pak. Karena banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di sana. Vito, apakah banjir hingga saat ini masih tinggi debit airnya, Vito? Ya, baik David dan pemirsa, dapat kami laporkan hingga sore hari ini debit air masih menumpuk atau masih meluap di Jalan Jatimekar menuju ke arah Jati Asih, Kota Bekasi. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dari milik warga ini belum bisa melintas di jalan raya ini karena debit air yang masih cukup deras dan dengan ketinggian sekitar 30 hingga 40 cm. Kemudian dari tim relawan sendiri hanya menyediakan satu utas tali, yang mana tali ini difungsikan untuk mobilisasi baik relawan maupun warga yang ingin menuju ke arah Jatimekar. Dan ini cukup membahayakan jika kita melihat di layar kaca Anda, memang aliran
akibat adanya luapan Sungai Cilengsi ini cukup deras hingga sore hari ini. Kemudian banjir yang diakibatkan karena luapan Kali Cilengsi ini juga tidak hanya meluap dan menutupi seluruh badan jalan, akan tetapi juga meluap hingga menggenangi setidaknya 3 perumahan yang ada di kawasan ini. Dan saat ini juru kamera saya Iriansyah Wahyudi akan menunjukkan kepada Anda sejumlah perumahan, salah satunya yaitu perumahan Bumi Nasio Indah yang terdampak banjir akibat luapan dari Kali Cilengsi ini. Dan dapat Anda lihat di layar kaca Anda untuk ketinggian air di area perumahan sendiri ini masih cukup tinggi, Davi dan pemirsa, sekitar 2 hingga 2,5 meter. Dan dapat kami laporkan untuk saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim BPBD, kemudian dari tim SAR serta sejumlah relawan dari kalangan masyarakat menggunakan perahu karet. Total dari data terakhir yang kami terima, dari total sebanyak 438 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir di Jatimekar ini, total sebanyak 200 lebih warga sudah dilakukan evakuasi menggunakan perahu karet. Kemudian dapat kami laporkan, selain untuk melakukan evakuasi, memang perahu karet ini juga difungsikan untuk mengirim bantuan logistik kepada warga yang memang mereka masih memilih untuk tempat untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing, khususnya mereka yang memiliki rumah lantai 2. Dan selain itu, selebihnya warga lain juga memilih untuk mengungsi di tempat kerabatnya masing-masing. Kemudian dapat kami laporkan hingga saat ini dari pihak pemerintah ataupun dari tim SAR sendiri sudah membangun posko logistik yang lokasinya tidak jauh dari lokasi banjir, Davi. Ya, Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan memang berdasarkan penuturan dari tim SAR dan sejumlah relawan, banjir ini merupakan sudah terjadi sejak Jumat malam kemarin. Dan banjir sendiri diakibatkan karena derasnya hujan yang turun pada Jumat malam, sehingga Kali Cilengsi yang merupakan kali yang berada di dekat perumahan ini tidak mampu menampung derasnya air hujan, sehingga air kemudian meluap hingga ke setidaknya ke 2 RW dan 3 perumahan di kawasan ini. Dan paling parah dampaknya juga meluap hingga ke Jalan Raya Jatimekar. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Davi dan pemirsa, kembali ke Anda. Baik. Terima kasih Vito atas laporan Anda. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau perumahan Pondok Gede Permai yang menjadi salah satu lokasi banjir terparah di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah akan menyiapkan penanganan terencana agar banjir tidak terulang terus-menerus. Perumahan Pondok Gede Permai di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir tiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah tanggul penahan air yang sering jebol. Hari ini Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung ke lokasi banjir dan berencana akan memasang geobag sebanyak 700 unit untuk menutup tanggul yang jebol. Geobag merupakan kantong geotekstil yang berisikan pasir seperti memecah gelombang lepas pantai dan menjadi solusi sementara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rencana sistemik untuk penanganan banjir. Kami sudah dari Kementerian PUPR sudah membuat rencana penanganan secara sistemik dari hulu sampai hilir, dibagi menjadi 7 paket. Jadi tidak hanya perencanaan, sekarang ini sudah terkontrak, jadi sudah dilaksanakan Januari ini. Ya.
maksud saya bukan tanda tangan kontrak baru tanda Januari, ini akan dilakukan pengerjaannya sepanjang 11 km dari pertemuan Cilengsi dan Cikeas sampai ke Bendung Bekasi. Perumahan Pondok Gede Permai sudah terendam banjir sejak Jumat siang kemarin, sempat surut pada malamnya, namun hari ini kembali banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat curah hujan tinggi, banjir merendam sejumlah wilayah di Tangerang. Salah satunya di perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang, di mana ratusan rumah warga terendam banjir. Luapan Kali Angke membuat rumah warga di Ciledug Indah 1, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terendam banjir. Banjir merendam sejumlah kendaraan bermotor. Banjir juga memutus akses jalan utama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan penghubung antara wilayah Tangerang dan DKI Jakarta. Petugas BPBD belum dapat mengevakuasi seluruh warga karena terkendala arus banjir yang sangat deras dan keterbatasan perahu yang diterjunkan ke lokasi. Kalau mungkin sudah biasa di sini, mungkin warga sudah merapikan, karena udah ada di war-war, mungkin dia udah persiapan untuk. Apakah semua warga sudah dievakuasi semua, Pak, sejauh ini, Pak? Evakuasi warga belum semua. Kita masih evakuasi yang di wilayah Duren Villa. Banjir juga merendam kawasan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir mengakibatkan akses jalan Pondok Kacang Raya yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Ciledug, Kota Tangerang terputus. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih akibat curah hujan tinggi sejak Sabtu dini hari. Pihak BPBD Tangerang Selatan mencatat ada 13 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu penculik anak di Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda News Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.